Jumlah aktivis itu mendapatkan teror setelah mengkritik pemerintah dalam penanganan bencana di Sumatera. Aktivis Greenpeace, rumahnya dikirimi bangkai, seorang influencer dan aktivis asal Aceh, Serliana Anavitani, seorang perempuan muda, juga mengaku dia mendapat teror. Praktik semacam ini sangat berbahaya. Apakah ini cermin pemerintah itu makin gerak dan kemudian nggak mau dikritik? Ini yang justru sangat serius. Ya memang harus dikritik, kan banyak juga yang memuji. Kan semua kebijakan, begitu dia masuk ke wilayah publik, dia mengalami bifurkasi. Artinya ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Akibatnya apa? Yang ke kiri mengkritik, yang kanan memuji. Hal yang sangat biasa. Jadi kita mesti pastikan bahwa mereka yang sekarang dihina, dicaci, atau bahkan dikirimi bangkai segala macam, itu artinya pemerintah, siapapun, harus bertanggung jawab terhadap tekanan pada warga negara tuh. Sangat mungkin juga ini adalah mereka yang ingin memecah belah pemerintah, ya udah nggak ada soal sebetulnya. Atau mereka yang ingin supaya ada ketegangan sosial baru sehingga terjadi konflik horizontal. Tetapi apapun, mereka yang mengkritik itu harus dilindungi karena justru kejujuran datang dari kritik. Mereka yang memuji-muji juga mereka berhak untuk mengacukan jempol pada penanganan pemerintah. Tetapi ada pihak yang merasa bahwa ini udah 1 bulan, itu 2 minggu darurat diperpanjang lagi itu, dan masih soal apakah ini nasionalisme lebih penting atau humanisme. Jadi teman-teman yang melakukan kritik itu betul-betul jujur, ingin mengucapkan dari hati mereka bahwa bencana di Pulau Sumatera itu adalah bencana yang disebabkan oleh kegagalan evaluasi kebijakan. Kan semuanya terjadi karena amdalnya dilululantakkan oleh kekuasaan politik yang bergabung dengan kekuasaan bisnis. Jadi kita mesti fair bahwa Presiden Prabowo tentu berupaya untuk mengendalikan itu, tetapi kecerewetan netizen juga jangan dihalangi karena mereka merasa bahwa terlalu lamban pemerintah tuh. Bahwa ada prestasi oke, tetapi kritik adalah bagian dari upaya untuk memitigasi secara lebih cepat. Jadi pastikan bahwa apapun yang dihasilkan melalui wacana publik itu adalah hak publik, dan jangan ditekan dan jangan dibatasi hanya karena kemarahan atau kebencian, lalu para influencer ini atau public figure itu kemudian diancam. Itu nggak fair tuh. Jadi tetap saya beranggapan bahwa hak publik untuk mengucapkan yang jujur. Nah, kejujuran itu bisa dalam bentuk puji-pujian, juga bisa dalam bentuk cacian. Itu biasa aja tuh. Karena dua-duanya ekspresi dari kesadaran bahwa ada yang sudah berhasil, tapi banyak yang menganggap bahwa ini terlalu lambat keberhasilan itu. Jadi di titik itulah kita mengerti bahwa demokrasi memang cerewet. Jadi harus diterima bahwa kecerewetan itu bagian dari ekspresi real, ekspresi otentik dari warga negara.